Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 1C Program Studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya, di sini kelompok 3 akan membawakan materi terkait penalaran deduktif, predikat, dan hukum De Morgan. Langsung saja, anggota kelompok 3 yaitu Jihan Nur Zahira, Sri Nur Fauziah, dan Mia Ramadhani. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang berangkat dari pernyataan-pernyataan bersifat umum atau premis mayor menuju kepada kesimpulan yang lebih khusus atau premis minor. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama ada premis mayor. Contohnya, semua makhluk hidup akan mati. Premis minornya, kucing adalah makhluk hidup. Kesimpulannya adalah, jadi kucing pasti akan mati karena kucing makhluk hidup. Selanjutnya, bentuk penalaran deduktif. Yang pertama ada modus ponens, yaitu digunakan ketika kita membenarkan pernyataan awal atau disebut P sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pernyataan akibatnya yaitu Q juga benar. Di samping sini ada premis 1, premis 2, dan kesimpulan. Itu adalah contoh dari modus ponens. Premis 1, jika hari ini hujan atau disimbolkan sebagai P, maka jalanan basah disimbolkan sebagai Q. Premis 2 yang artinya P benar, hari ini sedang hujan. Kesimpulannya yaitu Q benar, jadi jalanan pasti basah. Yang kedua, modus tollens, yaitu digunakan ketika kita menyangkal pernyataan akibat atau Q sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pernyataan awalnya yaitu P juga pasti tidak benar. Contohnya, premis pertama, jika hari ini hujan atau disimbolkan sebagai P, maka jalanan akan basah, disimbolkan sebagai Q. Premis 2, yang artinya Q salah, jalanan tidak basah. Kesimpulan atau disimbolkan sebagai P salah, jadi hari ini pasti tidak hujan. Kali ini kita akan membahas tentang predikat. Predikat atau proposisi terbuka adalah pernyataan yang mengandung variabel dan menjadi proposisi pernyataan yang benar atau salah jika variabelnya diganti dengan nilai tertentu. Adapun contoh dari predikat yaitu X adalah bilangan genap. Jika X sama dengan 4, P4 adalah 4, termasuk ke dalam bilangan genap. Pernyataan itu bersifat benar. Jika X sama dengan 7, P7 adalah 7, termasuk ke dalam bilangan ganjil. Pernyataan itu salah. Nah, di bawah ini termasuk ke dalam contoh-contoh predikat lebih dari satu variabel. Yang pertama, kita akan membahas predikat dengan 2 variabel. Contohnya, Y adalah ibu kota dari X, yang akan kita notasikan menjadi Q, buka kurung X, Y, tutup kurung. Nah, X, Jepang, Tokyo. Tokyo itu ibu kota dari Jepang. Nah, pernyataan tersebut benar. Di bawahnya yang Indonesia, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu bukan ibu kota dari Indonesia, jadi pernyataan tersebut salah. Selanjutnya, contoh predikat dengan 3 variabel. X plus Y sama dengan Z, yang akan kita notasikan menjadi R, buka kurung, X, Y, Z, tutup kurung. Nah, R, buka kurung, 2,3,5. Jawaban tersebut benar, karena 2 sebagai X, 3 sebagai Y ditambah 2 ditambah 3, dan 5-nya itu sebagai Z. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terus di bawahnya R
5,1,7. Pernyataan tersebut salah dikarenakan 5 sebagai X, 1 sebagai Y, dan 7 sebagai Z. 5 ditambah 1 sama dengan 6, bukan 7. Jadi, pernyataan tersebut salah. Selanjutnya, predikat sendiri belum dapat memberikan pernyataan yang umum tentang suatu domain. Untuk mengubah predikat menjadi proposisi yang lebih bermakna dan bersifat umum, kita membutuhkan kuantor. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kuantor. Kuantor sendiri memiliki arti sebuah simbol yang menyatakan berapa banyak elemen dalam domain yang memenuhi predikat tersebut. Di dalam kuantor sendiri terdapat dua jenis kuantor utama, yaitu yang pertama kuantor universal dan yang kedua kuantor eksistensial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kuantor universal dengan disimbolkan seperti huruf A terbalik. Dibaca untuk setiap atau bisa juga dibaca untuk semua. Maknanya, pernyataan ini bernilai benar jika tidak ada satupun anggota domain yang membuat pernyataan salah. Nah, contoh dari pernyataannya bisa dilihat sendiri. Dibaca untuk setiap X yang merupakan anggota dari himpunan 2,4,6,8 X adalah bilangan genap. Kesimpulan dari pernyataan ini benar karena semua anggota termasuk bilangan genap. Kita bisa lihat dari angka-angka tersebut. Angka 2, 4, 6, dan 8 termasuk bilangan genap. Jika ada satu saja angka 3 di salah satu angka tersebut, maka tidak bisa dibaca atau tidak bisa termasuk kuantor universal. Yang kedua ada kuantor eksistensial. Simbolnya seperti huruf E terbalik. Dibaca terdapat atau juga bisa dibaca ada. Maknanya bernilai benar jika ada setidaknya satu anggota domain yang membuat pernyataan benar. Nah, kalau pernyataan ini dikatakan salah jika tidak ada satupun anggota yang memenuhi. Pernyataannya seperti itu. Dibaca terdapat X yang merupakan anggota dari himpunan 3,5,7,9. X adalah bilangan prima. Kesimpulannya, karena ada setidaknya anggota 3,5,7 bilangan prima, maka pernyataan ini benar, walaupun angka 9 bukan termasuk bilangan prima. Materi selanjutnya adalah Hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah dua aturan dasar dalam logika matematika yang menjelaskan hubungan antara operasi negasi dengan operasi konjungsi dan disjungsi. Dilanjut dengan contoh operasi negasi, konjungsi, dan disjungsi. Pertama, kita akan bahas negasi, konjungsi, atau dan. Rumusnya, negasi dalam kurung P konjungsi atau dan Q ekuivalen atau sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Semisal, Pi, hari ini hujan. Q, saya membawa payung. Contoh dari negasi P konjungsi Q-nya, hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung. Contoh dari negasi P disjungsi negasi Q-nya adalah hari ini tidak hujan atau saya tidak membawa payung. Dilanjut dengan contoh negasi disjungsi, bisa disebut atau. Rumusnya, negasi dalam kurung P disjungsi Q ekuivalen atau sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Semisal nilai P, nilai ujian Siti kurang dari 80. Q, ia harus mengikuti remedial.
Contoh dari negasi P disjungsi Ki-nya, nilai ujian Siti tidak kurang dari 80 dan ia tidak harus mengikuti remedial. Contoh dari negasi P konjungsi negasi Ki-nya, nilai ujian Siti tidak kurang dari 80 atau ia tidak harus mengikuti remedial. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.